Yesus yang memanggilku, Yesus yang memakaiku, ku siap Tuhan untuk melayani-Mu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita kembali lagi dalam program Renungan Malam. Sebelum kita bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah atas kasih dan anugerah-Mu. Sepanjang hari ini Tuhan telah menyertai setiap aktivitas kami, pekerjaan, tugas, tanggung jawab kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, dengan kerinduan hati kami bersama-sama akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati, urapi kami agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu pada saat ini, sehingga kami dapat mulai melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nasi menjadi perenungan bagi kita malam hari ini, yaitu dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Dengan judul perikop pengharapan, iman, dan kasih. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kami belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia, yang tidak terkatakan. Dan ayat yang terakhir, ayat yang 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Selamat malam Bapak Ibu terkasih, Shalom. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Pada malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kata pengharapan, iman, dan kasih bukanlah kata yang asing di telinga kita sebagai orang yang percaya, namun sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Hal tersebut, dan jika hal tersebut tidak ada dalam kehidupan kita, maka jangan mengatakan bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita juga tentu menyadari bahwa sebagai orang yang percaya dan mengikut Kristus, kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini tidak pernah luput dari masalah pergumulan. Kehidupan yang kita jalani tidak akan selalu
berjalan dengan mulus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada nas firman Tuhan bersama-sama kita renungi melalui surat Petrus yang pertama ini. Petrus membuat surat ini tentu bukan sesuatu yang kebetulan. Tidak ada maksud di dalamnya. Namun, melalui suratnya yang pertama ini adalah surat sebagai surat penguatan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, di mana mereka menghadapi masa-masa sulit seperti yang digambarkannya dalam ayat yang ke-6. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pengharapan adalah suatu keinginan kita berdasarkan iman. Kemudian, iman adalah bukti dari kedekatan hubungan kita kepada Tuhan, serta buah dari pengenalan kita akan kasih-Nya. Lalu kasih adalah buah dari iman kita. Karena apa? Walaupun kita tidak melihatnya, namun kita mengasihinya. Oleh sebab itu, Allah memberikan ketiga hal tersebut untuk mengikat kita dalam kasih-Nya. Dengan demikian kita dapat mengerti jalan-jalannya, pimpinannya, hikmat, kekuatan, kuasa, dan kebesaran kasih-Nya dalam kehidupan kita. Dalam hal ini, saya lebih banyak berbicara tentang iman. Karena iman adalah yang menjadi utama dari semuanya. Seperti dalam nas renungan kita malam ini, ada 3 kali disebutkan kata iman. Itu dalam ayat yang ke-5, ayat yang ke-7, dan ayat yang ke-9. Dalam hal ini mengingatkan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya bahwa karena iman kita dipelihara oleh Allah sampai malam hari ini. Sementara kita menunggu waktu keselamatan yang dijanjikan pada harinya tiba nanti. Tidak jarang juga iman kita akan diuji pada saat masalah, pencobaan, pergumulan yang menghampiri kehidupan kita, yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita bukanlah manusia yang sempurna, namun kita tidak luput dari kesalahan. Ada banyak kekurangan dan kelemahan. Namun semuanya itu akan kita mampu menghadapi semuanya dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Bukti nyata kasih dan penyertaannya pada hari ini, kita boleh melakukan tugas tanggung jawab kita dengan baik. Kita melakukan yang terbaik, dan malam hari ini kita boleh beristirahat, dan kita juga diberikan kesempatan untuk merenungkan firman. Dan oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, biarlah iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan pengharapan kita tidak berhenti. Serta kasih kita bukan hanya kepada Tuhan, namun juga kita berikan kepada sesama kita. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terima kasih telah melakukan yang terbaik untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman. Amin. Marilah kita bersatu hati, kita menaikkan doa. Mari kita berdoa.
Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan. Kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan, serta kami kembali diingatkan bahwa Tuhan selalu ada menyertai kehidupan kami. Dalam keadaan apapun, Tuhan akan selalu menolong. Tuhan memberkati setiap apa yang menjadi harapan, tugas tanggung jawab kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, dan biarlah firman termateraikan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, menjadi pelaku firman. Kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk beristirahat. Biarlah Tuhan melindungi, menyertai tidur malam kami, sehingga tidur malam kami boleh tidur dengan nyenyak, dan besok pagi kami dibangunkan dengan kesehatan dan kekuatan baru yang berasal daripada Tuhan. Kami juga serahkan seluruh kehidupan kami, setiap usaha dan pekerjaan kami, dalam tugas tanggung jawab kami 1 minggu ke depan. Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai, dan Roh Kudus Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan yang menilai kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Jaga, melindungi, berikan kesehatan, kekuatan, dan biarlah berkah sukacita Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka, seperti Tuhan melimpahkan sukacita dan berkat di dalam kehidupan kami. Hanya kepada Tuhan sajalah kami berdoa dan bersyukur, dan kami akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.